ya, bangsa Medo Persia lah, Medo Parsi istilahnya ya. Kemudian bangsa Yunani lah, kerajaan Romawi lah. Ini sebenarnya berbicara soal ini. Oke. Jadi itu cara kita membuktikan secara sejarah apa yang disebutkan oleh Daniel 2 tadi, dari ayat pertama sampai ke ayat 40-an itu tadi. Ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi lagi. Dari abad 7 sampai abad ke-15, Israel itu dikuasai tentara Arab Islam, sekarang kita sebutnya, ya, sampai ke zaman Kerajaan Ottoman, Turki. Bentar ya, ada suara motor lagi. Oke, udah agak jauh ya. Dari 638 Masehi sampai tahun 1453 Masehi, Israel dikuasai tentara Arab Islam sampai zaman Kekaisaran Ottoman. Ya. Tahun 453 sampai 1918, Israel itu bagian dari kerajaan Ottoman. Kita tahu Ottoman itu di tahun 1453 itu melakukan penaklukan terhadap Konstantinopel, ibu kota Turki yang sekarang. Ibu kota Turki namanya Istanbul. Nah, itu Konstantinopel dulu. Ya. Nah, dikuasainya dari tahun 1453 sampai 1918. Dari tahun 1918 sampai 1947, nanti Anda minta secara detail itu sama Palidara ya. Israel itu di bawah kekuasaan Inggris. Dari tahun 1918 sampai 1947, Israel itu di bawah kekuasaan Inggris. 1948, Israel menyatakan kemerdekaan. Betul? Kita tahu itu sejarah itu ya. 1967, Perang 6 Hari. Yerusalem dimerdekakan. 1973, Perang Yom Kippur. Ya. 1980, Yerusalem declare sebagai ibu kota Israel. Kalau kita hitung total ya, kita hitung total. Jadi kalau dihitung total itu sudah 2520 tahun sampai Israel merdeka dengan ibu kota Yerusalem. Ya. Dari zaman Nebukadnezar tahun 536 sebelum Masehi tadi sampai 1980, ini baru Israel benar-benar merdeka. Yerusalem benar-benar menjadi ibu kota Israel. Jadi total ada 2520 tahun. Ya, betul Bro Musketir. Inggris membagi Israel dan Palestina. Nah, itu nanti secara lengkap itu ada di Palidara. Ya. Israel setuju. Masalahnya Arab Islam ini enggak. Mereka mau semua. Nggak mau bagi dua, maunya semua. Ya. Nah, Israel kehilangan kendali atas wilayahnya atau bangsanya itu selama 2520 tahun. Ini disebut nubuatan 7 masa. Ya.
Satu hari jadi satu tahun, prinsip itu ada kalau kita baca di Yeskiel 4 ayat 6 sampai 8. Imamat 26 ayat 18 sampai 28. Penggenapannya itu justru di zaman Nebukadnezar. Ya, makanya dia jadi gila kan? Dibaca-baca di Daniel 4 ayat 16 sampai 32. Jadi gila si Nebukadnezar. Ini nubuatan yang terjadi. Akulah Allah dari dulu, tidak ada Allah lain selain aku. Dari sejak zaman purbakala, ya toh? Akulah yang memberitahukan. Terbukti, ini buktinya. Sejarah membuktikan. Ya. Israel diusir dari kebangsaannya. Yahudi itu diusir. Keluar semua. Bait suci dihancurkan, betul. Mereka dikejar-kejar, dibunuh di mana-mana. Kejadian enggak? Kejadian. Buka Bu Winef, Imamat 26 Bu Winef. Bu Winef. Kok jadi gue yang gede Bu Winef? Udah Pak. Ya. Imamat 26 ayat 31 sampai 33. Ya. Karena kejahatan mereka, ya, Israel itu kacau. Imamat 26 31 sampai 33, baca Bu. 31, oke. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahan yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Benar. Nah, ini jauh sebelum zamannya si Nebukadnezar. Ya. Ya. Terjadi start dari Nebukadnezar sampai 1980. Terjadi nggak? Terjadi. Orang-orang Israel keluar dari bangsanya sendiri. Bait suci hancur. Tadi kita lihat di zamannya Jenderal Titus. Ya dah. Mereka di mana-mana dikejar-kejar. Ya, mereka di mana-mana dibunuh. Kenapa? Karena kejahatannya di hadapan Tuhan, di hadapan Yahweh. Nah, kita buktikan lagi. Orang-orang Israel akan dibawa pulang ke tanah airnya dari semua bangsa-bangsa lain. Ya, mereka akan kembali ke tanah airnya, supaya bangsa yang ini mati tadi, bangsa Israel yang mati ini hidup lagi. Ulangan 30 ayat 3 sampai 5 Bu. Ayat 3 sampai 5. Ayat 3. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan membuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Haleluya, dahsyat. Luar biasa. Janji Tuhan. Iya, Yeremia 23 ayat 3 sampai 8 Bu.
Yeremi gue jadi pendeta lagi kan, gue paling sebel begini, serius, gue jadi pendeta lagi gue nih gara-gara si Son nih, tuh gue hajar Son, bener Son, kesel gue, Hah? jadi kayak pendeta lagi gue, kayak Pak Bobom kan pakai ayat Alkitab kan, Jangan harus pakai Alkitab lah. Kalau enggak ini kita gara-gara bilang si Son bohong. ini, gara-gara si Son ini, Loh, kok gara-gara si Son? nih. Banyak yang berdua. Yeremia 23 ayat 3 sampai 8 Bu. Buku diem pun kena, ngomong pun kena, jadi ngapain lagi? Jangankan manusia Son, TikTok aja begitu, kita diam aja kena. Apalagi yang TikTok itu nggak bergerak loh, nggak ya otaknya TikTok. Apalagi yang ada otak. Maha besar Allah Israel dengan segala firman-Nya. Aduh, kalau udah kesana ngeri pula. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi. Dahsyat. Yes. Aduh, dapat wahyu lagi. Skill berapa? Skill berapa? 36. Yeskiel 36. 36. Skill 36. Terus. Ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Woi, inilah dia. Dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Wow. Ya, sudah terbukti satu persatu. Yes. Ini dia nih. Nih. Ya. Jadi gini. Memang tanah Israel itu, negara Israel itu akan dikuasai bangsa-bangsa lain. Tapi yang diselamatkan sama Tuhan itu orangnya. Caranya gimana? Dicerai-beraikan, disebarkan ke berbagai bangsa. Tapi dengan diceraikan mereka ke berbagai bangsa, justru menjadi berkat buat bangsa lain. Ya tah? Misalnya, Wright bersaudara. Itu kan keturunan Yahudi, ya kan, pencipta pesawat, betul? Bikin pesawat itu loh. Sepakat Pak, sepakat. Iya, Thomas Alva Edison misalnya, atau Albert Einstein misalnya, jadi berkat untuk bangsa lain, betul. Haleluya. Yang diselamatkan adalah orangnya. Tuhan menyelamatkan orangnya, bukan tanahnya. Tanah itu biarin, nanti tunggu tiba waktu masa nubuatan, mereka akan kembali ke situ. Ya, biarlah tanah Israel itu dikuasai oleh bangsa-bangsa penyembah berhala. Ya,
zaman Raja Nebukadnezar, ribut sampai zaman Jenderal Titus segala macam. Biar orangnya yang penting, kaum Yahudinya yang penting. Panggil pulang, masanya tiba, pulang kembali semua. Terbuktikah nubuatan itu? Terbukti. Sekarang Israel, orang Israelnya kan bertumbuh berkembang di negara-negara makin banyak, Pak. Setelah dia pulang, melebihi daripada sebelumnya, dahsyat ya. Betul. Ya. Nah, orang-orang Yahudi balik. Betul. Israel lahir lagi. Betul. Tapi gara-gara orang Israel balik lagi, negara-negara sekitarnya sakit kepala. Dimulai dari tahun 1948 ketika Israel menyatakan kemerdekaan, apa yang terjadi? 6 negara Arab menyerang Israel. Malah kalah 6-6-nya. Malah Israel berhasil menguasai tanah Golan. Ya, dataran Yordan itu bisa dikuasai. Berhasil nggak? Hebat. Justru makin hebat. Yang hebat itu justru orangnya, tanahnya enggak. Juma berisik kali kalau gong-gong di situ. Bising kali kau Juma. Ya. Apa tuh Bang Sang? Sate nanti kau Juma. Juma gong mulu. Tuh kan. Diam Juma. Ya. Nah, jadi bangsa-bangsa sekitar itu goncang semua. Kenapa? Karena kaum Yahudi itulah yang sebenarnya yang disebut dengan Israel. Ya kan? Dapat wahyu lagi Bu. Yesaya 19 Bu. Yesaya 19. Macam ya betul. Yesaya 19 ayat berapa? Mana kau Yesaya? Jangan ngumpet. Mana sih Yesaya nih? Ini Yos. Yes mana Yes? Yes. Udah lari dia sih Yesaya. Memang tidak apa ini. Yesaya 19 ayat 19 sampai 25. Oh, satu sampai tamat. Oke. Siapa baca Sang? Gue. Bacalah Bu. Ibu baca. Pada waktu itu ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir dan akan menghajar dan menyembuhkan. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir, umatku, dan Asyur, buatan tanganku, dan Israel, milik pusakaku. Tiga bangsa disebutkan di situ. Mesir, Asyur, dan Israel. Ya sah? Mesir, Asyur, dan Israel. Israel lahir kembali, bangsa-bangsa sekitarnya goncang. Ya, mereka akan jadi percaya pada Tuhan.
Yerusalem pun menyambut Tuhan datang sebagai Mesias. Matius 23 ayat 39, Bro. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya mau bagi yang pahitnya. Sejarah yang pahit. Jadi, sejarah yang tadi, bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang memberitahukan segala sesuatu. Allah yang memberikan penglihatan kepada para nabi, memberikan nubuatan kepada para nabi. Apa yang akan terjadi? Ya, itu sudah terbukti. Tapi yang pahit adalah dari zaman kekristenan. Ini kita bicara sejarah ya. Orang-orang Kristen yang marah-marah ya. Ya, abad 4. Di abad keempat, orang-orang Kristen ya menganggap bangsa Israel itu bangsa yang dimurkai Tuhan. Ya. Makanya dianggap seperti hama. Kenapa? Karena mereka membunuh Mesias. Mereka membunuh Mesias, ya. Akibatnya apa? Sampai dari 1600 sampai abad ke-20, total kurang lebih 4 juta orang Yahudi tewas. Ya. Kemudian ada pembunuhan massal 6 juta orang Yahudi. Betul? Dari Jerman, Sinode Gereja Lutheran. Sinode Gereja Lutheran mendukung Adolf Hitler. Bekerja sama dengan mufti yang dari Palestina itu. Nah, itu ada di Palidara sejarah itu. Ya dah. Betul? Gereja Anglikan, gereja Katolik, gereja tradisional lainnya, ya, mengambil sikap yang kurang lebih sama. Mereka menolak orang Yahudi. Pandangannya, gereja mereka itu menggantikan Israel sebagai umat Allah. Sampai sekarang, ya, mereka bahkan mendukung orang Arab Saracen Palestina untuk memerdekakan diri dan menguasai wilayah Israel. Ini fakta sejarah. Kita jangan tolak ini. Ada kejelekan, betul, ada kejelekan. Nah, kita balik ke sejarah lagi. Perang kemerdekaan. Kayaknya si Son yang baru bisa deh. Ya. Jadi untuk merdeka, Israel itu terlibat dalam 4 perang besar. Yang pertama adalah perang kemerdekaan tahun 1947 sampai 1948. Juma, bising kali kalau di situ ah. Ini lagi dimainin anak-anak kecil. Dua tahun setelah Hitler mati, Perang Dunia Kedua selesai, ya, orang-orang Yahudi yang selamat dari barak-baraknya Hitler berusaha balik ke Israel. Penghalang utamanya adalah bangsa Inggris. Kenapa? Karena Inggris sudah berjanji kepada bangsa-bangsa Arab mereka akan menolak
pengungsi Yahudi. Jadi kapal-kapal pengungsi itu banyak ditenggelamkan. Banyak. Tapi banyak juga yang berhasil. Ya, nggak kita bicara yang abad keempat, Bu Maria. Tadi itu kita bicara abad keempat. Ya, bukan abad berikutnya. Jadi itu zaman dulu sekali. Awal-awal itu menolak bangsa Yahudi. Ya, karena apa? Karena menganggap bahwa Israel itu adalah gereja kekristenan. Ya, itu. Ya, jadi 2 tahun perang melawan Inggris, melawan penduduk Arab Islam ini, ya. Akhirnya Inggris mundur. Ya. Akhirnya Inggris mundur dan menyerahkan masalah ini kepada PBB. PBB mengakui kedaulatan Israel 14 Mei 1948. Ya. 14 Mei 1948. Karena kedaulatan itu 6 negara, Yordan, Syria, Lebanon, Mesir, Irak, ya, Arab Saudi gabung. Mereka menyerang Israel. Akibatnya apa? Tepi barat dan Yeriko sampai Ramallah, dari Yerusalem sampai Hebron diambil alih oleh Yordan. Gaza dan sebagian Sinai, ya, wilayah Sinai itu, pegunungan Sinai, itu diambil sama Israel. Berhasil nggak? Berhasil. Orang-orang Yahudi menang. Tapi dibalikin lagi. Kenapa? Karena tujuan Israel itu bukan menyerang, tapi mempertahankan diri. Ya. Perang Suez 1956. Ya, Presiden Mesir, Jenderal Nasir, dia mengambil alih terusan Suez dari Inggris. Israel itu sudah jadi sekutu Inggris dan Prancis. Dan itu menjadi manfaat mengambil alih kembali wilayahnya yang diambil Mesir. Wilayah pinggiran Sinai, Gunung Sinai. Ya. 1967, perang 6 hari, mengambil kembali Bukit Moria yang disebut dengan lokasi Bait Suci itu. Itu tahun 1967. Keren kan? Perang Yom Kippur 1973. Ya. Kenapa disebut perang Yom Kippur? Karena awal perangnya itu terjadi pada Yom Kippur, hari perdamaian, hari paling kudus bagi bangsa Israel. Israel diserang Irak, diserang Syria, Yordan, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, diserang mereka. Ya. Sampai Jenderal Moshe Dayan, dia melakukan manuver militer sampai bisa berhasil menangkap tentara Mesir, tentara Syria, tentara Yordan. Cuma dalam 1 hari tentara Israel bisa masuk ke Kairo, bisa masuk ke Damsyik dan aman. Cuma 1 hari, cuy. Cuma 1 hari Israel yang senjatanya kalah sama mereka bisa masuk ke situ.
bagaimana dengan ayat Alkitab tadi? Ya, kenapa bisa bangsa Israel itu bisa menang? Bumi Nef. Bumi Nef. Ya, Mazmur 91, Bu. Mazmur 91 Ayat 2 sampai 11. Boleh dari ayat 1 boleh. Mazmur 91 ayat 2 sampai 11. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah risau dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit-penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Corona. Waktu 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini dia ayatnya nih. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Mazmur lebih dulu atau perang Yom Kippur lebih dulu? Hah? Mana yang lebih dulu? Apa Mazmur atau apa? Sama perang Yom Kippur. Perang tadi di mana? Perang 19 yang tadi loh, yang tahun 1970-an itu. Ya duluan inilah, ini nubuatnya. Ya kan? Dalam satu hari Benar. mereka bisa masuk ke Kairo, bisa masuk ke Damsyik, bisa masuk ke Aman. Satu hari doang. Ya. Bayangkan kalau 1 minggu itu jadi negara Israel semua itu. Benar nggak? Mazmur 91 terbukti? Oh ya jelas. Nah itu buktinya. Ya, berhasil ya. Yes. Terpujilah Tuhan, tempat perlindungan kita. Yes. Itu bukti sejarah. Jika Allah bersamaku, siapa lagikah lawanku? Yes. Inilah dia ayatnya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sejarah Luar biasa. terbukti. Alkitab membuktikan dirinya. Sebelum sejarah ada, Alkitab sudah mencatat. Yes. Daniel 2 sudah membuktikan apa yang akan terjadi pada Israel. Start dari zaman Nebukadnezar. Ya. Dari situ kita tahu, inilah Allah yang hidup. Amen. Allah hidup yang mampu membuktikan perkataannya. Mampu membuktikan kata-katanya. Bukan Allah yang
setiap kejadian baru turun ayat. Itu bukan ayat, bukan nubuat, bukan firman Allah nubuat, tapi firman Allah lo buat. Lo buat. Iya. Betul. Ya, benar. Firman Allah lo buat. Bukan nubuat. Halo. Jangan doain tambahin hikmat ya. Terus jadi pendeta beneran repotin urusan. Aduh. Oh, masa masih. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ih, hebat ah. Akulah yang memberitahukan dari sejak zaman purbakala. Tuhan Yesus baik. Tidak ada Allah lain selain aku Yes. yang memberitahukan segala yang terjadi. Tempat Dikasih tahu toh dari zaman Musa dikasih tahu. Bangsa-bangsamu akan bercerai-berai, tempat tapi olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Hasil terbukti itu malah. Wih. Sudah terbukti. mungkin di Nah, itu yang mengenai di Padang itu kan, satu persatu pangerannya sudah mulai itu. kamarnya sekarang. Nubuatan, waktunya tinggal sebentar lagi. Itu yang Luar biasa. Kalau di Indonesia ada nggak bangsa itu? Bangsa Israel? kalau kayak itu bukan saya nggak ada. Bukan bangsa Israel, keturunan Yahudi paling itu. Iya. Kayaknya memang manusia-manusia ini asalnya dari sana semua lah. Shalom pagi semua, Bu ini Pak Sang Penggugat, Son, Bu Sofi, shalom semuanya. Salam, selamat pagi Pak. Numpang duduk no, ini mau cari follower nih, butuh 300 nih biar bisa on cam. Merliana siapa sih? Suaranya familiar ini. Kambing. Sky Angel. Kambing bertobat. Angel. Kambing bertobat. Itu kan Kambing akun itu kan kena penjara dikurung. Jadi aku kepengen on cam lagi, pakai akun baru. Udah baptis bro? Ya sudah lah, astagfirullahaladzim dong. Apaan? Saya dipanggil Askafir. Hah? Yang di bawah, yang di atas bantu follow ya. Butuh 300 nih buat bisa on cam. Iya. Bantu di follow ya. Sudah Karena lagi akun yang bisa on cam semua kena penjara semua, udah dipantau. Wah. Iya. Oke. Ibu Merliana, Bu. Shalom. Ibu Merliana. Halo. Di mana dia bro? Nggak ada. Oh ini Merliana Siahaan. Iya, kumal besar kok nggak ada, gimana sih? Yang kambing itu Bu Merliana bukan? Bukan. Oh bukan, yang kambing itu mana? Kakak kali. Katanya. Sky Angel yang sebelah Ya, Bang salam, Pepe. salam. Masya Salam. Allah. Turunin aku Bu Winnie, turunin. Kok aku bisa di atas ya? Bu ini, Kasusnya begitu aja ya rata-rata ya. Waduh kok kepencet ya? Maaf Pak, itu kepencet. Bu ini akun aku kan yang kambing bertobat itu loh. Aku di bawah aja Bu Winnie, turunin. Salam. Iya, Ai. iya, iya, ya. Thank you ya Bu ya, bantu tap di bawah Bu ya. Ada yang tidak ada ya. Ya. Nah, kita lihat nih. WP. Siapa ini WP? Shalom. WP. WP. Makasih yang udah follow ya. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai. Damai sejahtera, berkat Tuhan selalu menyertai. Amin. WP 1, WP 2. Kalian ini racun-racun aja semua. Ini sama itu yang buat Ngapain kalian minta naik kalau hanya mau diam-diam aja. WP 3. Biasanya naik dia mendengar report Bu Benif. Lebih parah gue kan kalau Jadi di follow ya. Yang Sky Angel ini. Iya, di Pak Sang follow-follow Penggugat, makasih ya. Ya.
akun-akun aku semuanya tuh yang bisa on cam semua kena pantau. Masa ke polsek lagi? Ya. Haruri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Haruri. Haruri. Dimentahin. Selamat pagi. Apa topik di Komal ini? Salam dulu dong, perkenalkan diri dulu, Islam atau Kristen. Kalau kita kan bertamu, kita memberi salam dulu, memperkenalkan diri, Pak Haruri. Shalom. Oh, Kristen. Itu kan Ruth itu. Ruth. Kok Ruth kan cewek, ini suaranya cowok Bu ini. Oh ya, dikiranya Ruth itu laki ya. Iya, Ruth itu cewek. Ya. Tapi gambarnya Topiknya adalah membuktikan Yesaya 46 ayat 9. Topiknya itu. Tadi udah yang tadi Bu, yang tadi. Al-Quran sin 1924. Itu topiknya. Bosan lah bicara Al-Quran terus. Haruri, Islam apa Kristen sih bro? Saya pengikut Kristus sejati. Nah mantap ya. Ada yang mau disampaikan bro? Pernah saya sekali masuk ke ruangan ini, saya tertarik dengan topik yang disampaikan Pak Putih ya, kalau nggak salah. Tentang bagaimana meningkatkan iman sekaligus perekonomian masyarakat lingkungan. Mantap. Lanjut. Wih, kenapa diam? Pak Haruri, lanjut Pak, narasinya ditangkap sama Pak Putih juga. Ada. Itu ada Pak Putih tuh. Oh ada ya. Ya saya sebagai tamu kan sebaiknya menyimak apa yang sedang hot dibicarakan, yang sedang viral dibicarakan di Komal ini. Karena saya ingin mendengarkan. Tapi kalau tentang lingkungan, tentang peningkatan perekonomian masyarakat, tidak hanya Pak Putih yang bisa menyampaikan. Saya juga tidak keberatan jika mendengar argumentasi-argumentasi tentang biblikal. Karena tidak kita pungkiri bahwa ada ribuan denom dalam kekristenan, bukankah begitu? Jadi saya sebagai pendatang baru di Komal ini, saya lebih baik menyimak dulu apa yang sedang terjadi dalam putaran arus pembicaraan di Komal-Komal ini. Begitu. Lanjut Pak Sang. Ini cara Israel tadi menarik sih. Penggenapan ya. Iya, tadi udah selesai sebenarnya. Jadi sejarah yang tadi itu, kalau mau kita tambahkan lagi bisa. Kita ngambil kesimpulan gitu ya. Dari sejarah-sejarah itu bagus sekali sebenarnya tadi. Ya. Jadi kalau Anda yang mencatat, ya puji Tuhan. Yang tidak mencatat, ya terserah. Ya, yang rugi kalian kok, bukan saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Sang. Saya tadi coba record ya melalui satu handphone, tapi ada yang terputus-putus juga. Mungkin nanti The Cross TV kali bisa ini nge-record kali. Nanti saya mau DM Pak Cross TV gimana cara nge-record langsung dari handphone. Karena saya nggak bisa ya, saya pakai 2 handphone tadi. Jadi tidak semua Pak Sang yang ini tiba-tiba ada yang call mati.
kemudian saya rekam lagi. Tapi sangat meneguhkan iman kita Pak Sang, luar biasa, teruji semuanya. Alkitab itu teruji betul Pak, memang udah banyak sekali. Ya, terbukti sekali. Ya, termasuk dalam 7 periode pembentukan Israel yang tadi. Ya, kalau kita lihat sejarah nih, kan dikatakan bahwa ada 7 masa. 7 masa dalam Alkitab. Nah itu kalau itu bagiannya Pak Bom sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu bagiannya Pak Bom. Tapi ya sudahlah. Ya. Dalam Imamat 25 ayat 8, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, hingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Terbukti? Terbukti. Terbuktinya gimana Pak? Pertama, masa perbudakan Mesir. Ya ini cerita bangsa Israel ya. Masa perbudakan Mesir. Kemudian yang tadi masa perbudakan zaman Nebukadnezar. Perbudakan Babel. Yang ketiga, zaman penguasaan Media Farsi atau Iran. Yang keempat, kekuasaan Yunani. Yang kelima, jadi penjajahan Roma. Yang keenam adalah pembuangan kaum Yahudi ke seluruh dunia dari tahun 70 Masehi. Dari sejak zaman Bait Suci dihancurkan sampai 1948 mereka kembali. Ya. Dan yang ketujuh adalah pemulangannya. Ya. Dari 1918 sampai 1948. Jadi mereka ini sudah melalui 7 masa penjajahan, 7 masa pembentukan. Kalau saya sebutin, jangan sebut ini, jangan sebut penjajahan, nggak bagus. Dibentuk dari zamannya Mesir, ya. Tapi karena waktu zaman Mesir, mereka itu adalah mendapatkan apa istilahnya ya, terkena imbas ya, kalau saya katakan. Bahkan dibuat agak lama untuk sampai ke tanah yang dijanjikan. Kenapa? Karena darah orang-orang Israel yang di Mesir itu sudah bercampur dengan orang-orang penyembah berhala. Sehingga harus dimurnikan. Ya. Harus dimurnikan. Makanya agak lama dari Mesir ke tanah perjanjian Israel ini, tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Ya dah, kurang lebih 3 juta orang itu tahunnya kira-kira sekitar 1500-an lah sebelum Masehi itu. Ya. Terus pemulangan dari Babel, perintah Raja Media Farsi tadi, Kores. Nah itu kan 500 sebelum Masehi. Terus pemulangan diaspora, ya kan, dari tahun 1700-an sampai 1948 itu. Itu zaman pemulangan diaspora itu. Jadi sudah dibentuk pengembangan bangsa Israel yang sekarang. Hati-hati, zaman dulu aja Arab nggak bisa menang, 6 lawan 1 nggak menang, apalagi zaman sekarang. Ya, apalagi zaman sekarang. Boleh bertanya Pak Sang? Apa Pak? Mendengar. Kalau kita lihat penindasan dan kesengsaraan yang dialami bangsa Israel selama 7 masa itu,
Jadi apakah kita dapat pertanyakan Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan? Apa maksudnya? Ya boleh bertanya pada kitab itu. Ya pada firman Tuhan Anda bertanya sebenarnya. Ya, pembentukan Israel itu kenapa harus dia? Karena janji perkataan Allah. Tongkat kerajaan ini tidak akan berpindah dari Israel, dari keturunan Yakub. Ya kan? Benar nggak? Kan ada ayat itu. Tongkat kerajaan Allah ini tidak akan berpindah dari Israel. Betul? Janji Allah kan tepat. Pasti. Betul, itu betul. Tapi apakah ada kalimat lain untuk memaknai Israel sebagai bangsa pilihan? Karena kebanyakan publik mengatakan bahwa Israel itu paling pintar, paling disayangi Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka menderita ribuan tahun? Begitu loh. Gak usah Israel, Pak. Kita aja anak Allah aja pada tersiksa semua kok. Coba bangun gereja susah. Jadi semua orang-orang yang ini yang Tuhan pilih, anak-anak Allah ini, udah pasti siksa semua, tersiksa semua. Hidupnya tersiksa, ya kan? Apalagi yang murtad-murtad, tersiksa juga. Yang nggak murtad aja disiksa kok. Bangun gereja nggak bisa, ibadah dibubarin, apa? Jadi nggak ada spesifik. Oh Israel nggak ada, nggak spesifik begitu Pak. Begini Pak ya, kan kita nih Kristen rata-rata di Komal ini kan, benar nggak? Iya. Alkitab memang menyuratkan yang mengutuk Israel akan dikutuknya. Nya ini Tuhan. Yang memberkati Israel akan diberkatinya. Kan begitu. Tapi apakah kita tidak tahu bahwa sebagian besar bangsa Israel itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, ini terlihat kontradiktif. Bagaimana penjelasan Pak Sang P di sini? Di awal tadi sebenarnya sudah diperjelas Pak. Jadi di zaman Mesias saja tahun 70 Masehi itu sebelumnya, itu Yahudi udah terbelah dua sebenarnya. Ada Yahudi yang ortodoksi, kontroversi, konservatif, Yahudi konservatif. Mereka nggak percaya Mesias, mereka masih menanti Mesias. Itu sampai sekarang. Sebagian lagi itu Yahudi Mesianis, ya. Mereka juga nyebar, sama semua menyebar. Jadi dibilang nggak percaya, nggak juga. Ketika mereka masih menanti Mesias, itu kan karena mereka belum tahu, belum sadar bahwa Yesus itu sudah datang, Mesias itu sudah datang. Itu karena itu. Dibilang nggak percaya? Enggak, bukan Pak, bukan nggak percaya. Mereka percaya Mesias betul, tapi kan mereka nggak tahu bahwa itu Yesus, Mesias itu. Nggak sadar Pak, gitu. Gitu Pak ya. Oke, kita mau kasih tempat lain Pak. Ada satu tamu lagi di bawah ini. Baik, makasih. Ya, makasih ya Pak. Ya, shalom. Terima kasih kembali. Alex Wali. Shalom. Ya udah ya, semuanya shalom ya. Saya turun ya, makasih yang udah follow ya. Saya mau belajar di bawah aja deh sambil dengerin ya. Udah, Makasih udah, Pak Sang Penggugat, Bu Winif semuanya. Shalom semuanya ya. Tuhan selalu berkati. Shalom.
Ya Pak Alex, silakan Pak Alex. Ada yang mau sampaikan Pak Alex? Kalau saya lebih tertarik kisah yang di Pak Lidara. Mungkin Pak Sang bisa sedikit menguraikan tentang Mufti Ali dari Palestina itu yang berkolaborasi dengan Hitler. Dan Hitler itu juga yang mengeksekusi orang-orang Yahudi yang terkenal sekarang namanya Holocaust. Terima kasih. Ya iya memang betul. Ya, jadi memang bangsa Yahudi itu, makanya kan tadi kan di awal saya katakan, gereja juga terlibat. Ya, Sinode Lutheran itu kan dari Jerman, di zaman Hitler gabung bersama dengan si Mufti Ali itu tuh, yang Mufti Israel Palestina itu, yang melakukan Holocaust itu. Terlibat, gereja juga terlibat, betul. Tapi itu bagian dari pembentukan Israel. Itu sejarah, nggak bisa, jangan dibantah. Ya kasihan. Sejarah itu dibantah. Ya. Gitu Pak. Kalau mau detailnya, bisa saya kasih. Cuma kan panjang. Panjang Pak. Saya kasih detail satu demi satu. Pak Lidara aja itu rangkuman loh. Yang Pak Lidara berikan itu rangkuman. Berikut dengan video-video. Kalau saya kasih secara detail, panjang Pak. 1 hari nggak kelar. Gitu ya Pak ya. Karena memang sejarah itu, sejarah Mufti itu, mengerikan sekali memang. Ya. Apalagi kalau kita buka sejarah, ini sejarah yang mengerikan itu yang Mufti itu, yang Jerman itu. Tapi sebelumnya itu kan ada sejarah Ottoman, Hagia Sophia itu loh, yang di Istanbul itu, Konstantinopel. Jadi saya kalau kasih sejarah Konstantinopel, pilihannya cuma 2, antara Rumia Rungkat atau saya di-ban sama TikTok. Kenapa? Karena isi kejadiannya mengerikan. Ya, loh kemana Pak? Kok hilang? Hilang. Ya, kalau Anda mau baca bukunya, buku enak. Buku-buku nggak ada gambarnya. Buku yang nggak pakai gambar. Ya, The Siege of Constantinople 1453. Itu Anda baca bukunya bagus sekali itu. Ya. Dan itu sejarah berasal dari orang Ottoman sendiri. Dari kekhalifahan Ottoman. Dari orang dalam, bukan dari luar. Mengerikan. Kenapa mengerikan? Anda akan lihat, Anda bisa membayangkan bagaimana orang, ya, uskup disikat, lalu mayatnya ditempelkan dengan semen di temboknya. Ya, Anda bisa bayangkan betapa mengerikan kejadian seperti itu. Bagaimana Anda membayangkan biarawati diperkaos oleh prajurit di dalam Hagia Sophia. Selesai diperkaos, dibuang keluar, diperkaos lagi sama prajurit yang lain, dibagi rame-rame sampai mati. Mengerikan? Sangat. Itu yang catat orang-orang dari kekhalifahan Ottoman sendiri, sejarah mereka sendiri. Sampai saya buka, ya Bang Cepe pasti di-ban ini. Rumahnya pasti Rungkat. Saya juga pasti di-ban. Bisa jadi ban permanen. Ya, tapi janganlah ya. Kasihan. Jangan. Jadi mengerikan sekali. Anak-anak gimana? Jangan mimpi selamat.
Sebagian kabur, ya, sebagian berhasil melarikan diri. Tapi banyak yang menjadi korban juga. Serem, betul serem Pak. Serem sekali. Setelah menjadi wilayah Ottoman, oh mereka sudah aman. Nggak ada lagi kejahatan begini, kejahatan kemanusiaan. Salah. Bangsa Armenia menjadi korban, menjadi saksi mata kebrutalan Turki. Ya. Kebrutalan Turki terhadap bangsa Armenia, berapa juta orang yang jadi korban. Jadi kalau Anda yang ke Turki, jangan pernah coba-coba bertanya soal bangsa Armenia kepada orang Turki. Anda pasti ditangkap dan tidak akan pulang lagi. Ya. Anda tidak akan pulang lagi ke negara Anda kalau Anda berani bertanya soal bangsa Armenia. Itu abad 15. Ada perik kemanusiaan? Gak ada perik kemanusiaan di situ. Ya. Nah, Nabi 26 pernah, oke, betul. Cuma kan dia mungkin tidak sedetail kalau yang saya nanti bahas, Bu Meliana. Kalau saya bahas ya, secara detail, oh selesai. Ya. Pak Harudi kan tadi udah selesai Pak Harudi, mau apa lagi? Oke. Lanjut. Son, tausiah dulu Son. Kenapa Pak Sang? Tausiah. Tausiah apa ya? Gereja Ortodoks dan Katolik, coba tausiah itu. Gereja Ortodoks dan Katolik. Bagaimana ceritanya itu bisa Kekristenan terbelah dua jadi Ortodoks dan Katolik itu, coba lu ceritain. Kita cerita jujur aja udah. Wih, ini nggak apa-apa ini. Kenapa nggak sejarah kok? Iya, sebentar ya. Kita belajar sejarah ya. Sejarah itu tidak beragama dan harus jujur. Ya. Jadi jangan panas dengan sejarah. Salam Pak Ian Rusli. Waduh, kok naik nih? Pencet aja. Shalom semua, saya dari tadi dengerin pasang, wah dahsyat sekali sejarahnya, luar biasa. Terusan melanjutkan, sekarang Son of Serpent saya mau dengar, lanjutkan. Iya. Gereja Katolik dan Gereja Ortodok. Oke, gereja Katolik dan Gereja Ortodok itu awalnya gereja yang satu. Bedanya, kalau kita merujuk yang sekarang ya, kalau kita merujuk gereja Katolik ini kita dalam pahami konteksnya yang di Roma, maka kalau zaman dulu itu nyebutnya gereja Barat dan gereja Timur. Ini masih satu, ya. Ini masih satu. Gereja Barat dan Gereja Timur. Saya persingkat aja dari pentarki. Ya, ada sejarah pentarki namanya di gereja. Ya, pentarki ini artinya 5 pusat kepenguasaan gereja di mana saja. Yang pertama di Yerusalem, yang kedua di Antioquia, ya. Aku tulis aja deh, aku gambar aja biar lebih gampang ya. Gini. Ini yang saya pelajari ya teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah. Bisa cek and recheck juga. Jadi sejarah gereja saya ngambilnya dari pentarki langsung ya, supaya jangan terlalu lama. Dari pentarki. Pentarki ini berasal dari dua kata Yunani, pente dan archein. Ya, pente itu artinya 5, archein artinya penguasa, artinya 5 kepenguasaan atau 5 pusat gereja. Gereja awal, 5 penguasa.
purba. Oke, di mana saja Pentarki ini? Yang pertama itu ada di Yerusalem. Yang kedua ada di Antioquia, Syria ya. Di Antioquia. Yang ketiga itu ada di Alexandria, Mesir. Yang keempat itu ada di Roma. Apa tuh agak noise ya, Pak Putih. Yang kelima itu ada di Konstantinopel atau Istanbul, Turki sekarang. Ini adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, gereja yang satu, benar-benar satu. Ya, jadi misalnya ada jemaat dari Yerusalem, dia mau jalan-jalan nih atau ada tugas mau kemana ya, mau ibadah, dia ada di wilayah Konstantinopel. Mau ibadahnya di mana ya? Ada gereja Konstantinopel situ ya, tinggal ibadah saja. Ya, nggak kayak sekarang ya, tidak kayak sekarang. Ini masih benar gereja itu benar-benar masih satu. Nah, ya. Nanti dari sini ada beberapa perpecahan, munculnya perpecahan-perpecahan gereja. Ya. Ada perpecahan ini nanti adanya di mana? Di dalam konsili-konsili. Ya, konsili-konsili ini dilakukan kenapa? Kenapa ada konsili-konsili? Konsili-konsili ini untuk menekankan keimanan kita yang benar bagaimana. Lalu untuk menentukan, oh ini yang bidat yang mana ini? Ya, kepemahaman kamu seperti apa? Kamu dari gereja Antioquia pemahamanmu seperti apa? Dari Alexandria seperti apa? Roma seperti apa? Konstantinopel seperti apa? Kan gitu. Nah, kalau misalnya ditemui satu berbeda, loh kok kamu bisa pemahamannya seperti itu? Apa dasarnya? Nanti mereka misalnya menjelaskan seperti ini. Lalu dibantah sama yang lain misalnya. Tapi kalau dia tetap kekeh di situ, oh berarti ini bidat. Nanti akan dikutuk, contohnya Arius, bidat Arius itu dikutuk di konsili Nikea 325. Lalu banyak bidat-bidat yang lain. Ya, perpecahan pertama itu muncul di abad kelima. Di konsili keempat ada namanya konsili Kalsedon. Ya, ada konsili Kalsedon. Itu yang memisahkan diri, ya, itu hanya menerima sampai 3 konsili saja. Yang memisahkan dari mana? Dari Antioquia ada. Dari Alexandria juga ada. Ini nanti cikal bakal yang disebut gereja ortodoks oriental. Oke, ini cikal bakalnya nanti gereja ortodok oriental. Ada kesalahpahaman lah pada masa itu. Lalu yang selanjutnya apa? Yang paling besar apa? Itu disebut skisma akbar atau skisma besar. Pada tahun 1000 skisma dulu. Skisma akbar atau skisma besar. Skisma besar atau skisma timur dan barat. Skisma timur dan barat. Munculnya kapan? Pada tahun 1054. Ya, jadi posisi kekaisaran Romawi itu kan sudah dibagi menjadi 2. Ya, kekaisaran Romawi itu kan sudah dibagi menjadi 2. Yang di sini Romawi Barat. Dengan pusat ibu kotanya adalah kota Roma. Yang di sini ini Romawi Timur. Atau yang sering dikenal dengan Bizantium. Pusat ibu kotanya adalah Konstantinopel. Oke. Astagfirullah. Roma Barat ibu kotanya Roma, Romawi Timur ibu kotanya Konstantinopel. Oke. Nah, gereja-gereja ini pada awalnya ya memang berjalan sendiri-sendiri. Yerusalem itu punya wilayah kepenguasaannya sendiri, Antioquia punya kepenguasaan sendiri, Alexandria, Roma, Konstantinopel sama semuanya. Ya, sama semuanya. Lalu perpecahan yang 1054 ini gimana? Konstantinopel itu diserang. Ya, diserang sama suku-suku barbar, diserang sama Ottoman. Ya, pokoknya benar-benar parah. Ya, diserang juga sama, ya mohon maaf ya, diserang juga oleh pasukan tentara salib dari Katolik. Ini pada masa itu. Ya, sekaligus menziarah gereja-gereja yang ada di sini.
Ya, karena perpecahan yang tadi. Kenapa 1054 ini ya gereja barat menuntut ya gereja barat pada masa ini ya jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman, cek and recheck ya. Ini akan memunculkan pro dan kontra. Check and recheck. Gereja Barat itu menuntut untuk gereja-gereja yang ada di timur, ya, khususnya Yerusalem, Antioquia, atau Kepatriarkan Yerusalem, Kepatriarkan Antioquia, Kepatriarkan Alexandria, dan Kepatriarkan Konstantinopel, ya, untuk tunduk kepada Paus. Ya, harus tunduk kepada Paus di Roma. Otomatis yang ini menolak karena dari awal memang tidak seperti itu. Tetapi ya dari pentar kita memang Yerusalem punya wilayah sendiri. Ya artinya seperti ini. Kepatriarkan Yerusalem itu tidak boleh ikut campur ke Kepatriarkan Antioquia. Kepatriarkan Antioquia juga tidak boleh ikut campur ke Alexandria. Jadi jalan masing-masing, tetapi satu komuni. Artinya umat Yerusalem kalau mau ibadah di Antioquia dan menerima perjamuan kudus sah. Karena kita memang satu pada masa itu, ya. Tetapi karena ada ini tadi tuntutan dari gereja barat, ya istilahnya dari Roma, ya. Karena ini sudah mepet banget nih, kekaisaran Bizantium hampir hancur. Dia minta bantuan ke Roma, ya minta bantuan ke Roma, karena benar-benar sudah mau hancur, diserang sama Turki Ottoman, diserang sama pasukan suku-suku barbar dan lain sebagainya, sudah benar-benar hancur ya. Sudah benar-benar mau hancur, minta bantuan ke Roma. Oke. Lalu Roma mengiyakan dengan syarat gereja Konstantinopel harus tunduk di bawah Paus. Ya, harus tunduk di sini. Ya, jadi tidak mau. Makanya nanti di gereja timur itu ada istilahnya seperti ini. Ya ini sedikit kontroversi. Lebih baik ya Hagia Sophia itu ada di bawah turbannya sultan daripada tiaranya Paus. Itu waktu itu dari yang dilontarkan dari gereja Konstantinopel. Lebih baik Hagia Sophia di bawah turbannya sultan daripada tiara Paus. Ya karena untuk menentang ini tadi. Lalu ada nggak masalah ini? Selain masalah politik ada lagi nggak? Ada, karena gereja timur itu menolak klausa filioque. Ya, filioque. Jadi di dalam Jadi di dalam pengakuan iman Nikea, ya. Jadi Ortodok itu pakai yang namanya pengakuan iman Nikea atau syahadat Nikea. Atau credo Nikea. Kalau teman-teman mungkin syahadat rasuli ya kalau Protestan. Kalau Ortodok itu pakai syahadat Nikea, di mana dikatakan Roh Kudus ya. Aku percaya pada Roh Kudus Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa. Ya, yang keluar dari Sang Bapa. Seperti itu. Nah, credo gereja barat, kalau punyanya gereja barat itu menyisipkan klausa filioque atau dan putra, dalam bahasa Indonesianya dan putra. Jadi ini ada masalah dogma iman juga, dan putra. Jadi bunyi syahadat Nikeanya yang awal itu, aku percaya akan Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa, yang disembah, yang dimuliakan, bla 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 bla. Nah, sedangkan setelah ditambahkannya klausa filioque oleh salah satu uskup dari Afrika, kalau saya nggak salah ya, dari Afrika, dari gereja barat ya tentunya, ya menyisipkan filioque, berarti bunyinya jadi yang keluar dari Sang Bapa dalam kurung dan putra. Dan putra ini ditolak. Kenapa? Karena landasannya iman Ortodok itu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Bapa adalah sang sumber. Ya, jadi segala sesuatu itu berasal dari Sang Bapa, bukan dari Sang Bapa dan Sang Putra. Ya. Jadi dalam pandangan gereja barat memang Roh Kudus keluarnya dari Sang Bapa dan Sang Putra. Tetapi bagi pahaman gereja timur ini seolah-olah merendahkan Roh Kudus, lebih rendah di bawah Sang Putra. Jadi tidak setara lagi. Tetapi tetap rujukannya 1 Korintus 8 ayat 6, karena bagi kita hanya ada satu Allah saja yang daripadanya segala sesuatu berasal. Nah, itu maka ini ditolak. Dan ini memang dimasukkan tanpa sepengetahuan gereja-gereja timur. Ya, lalu dari gereja timur juga sendiri mengatakan bahwasanya ada utusan pada saat itu, utusan gereja Roma, ya, utusan gereja Roma yang pergi ke Konstantinopel membawa surat. Suratnya apa? Ya, suratnya apa? Suratnya adalah gereja Roma melepaskan persekutuan dengan gereja timur.
atau gereja Konstantinopel pada saat itu. Gereja Roma melepaskan persekutuan dengan gereja timur. Itu dari versi timurnya. Kalau dari versi baratnya mengatakan gereja timurlah yang memisahkan diri dari kami karena karena kunci karena kunci yang dikatakan Tuhan Yesus itu diberikan kepada Petrus, maka harusnya semua gereja itu tunduknya kepada Roma. Itu versi baratnya. Tetapi kalau yang versi timur, ya memang gereja ini dari tadi sejalan semua sampai hari ini. Nggak boleh saling ikut campur. Contohnya sampai hari ada nggak gereja Konstantinopel sekarang? Ada gereja ortodok ekumenis Konstantinopel, pusatnya di Istanbul, Turki. Misalnya ada masalah di gereja ortodok Yerusalem nih, misalnya ada sedikit di sini, ya. Ini imam yang ada di Konstantinopel itu nggak boleh mencampuri yang di Yerusalem, walaupun sama-sama ortodok. Nah, inilah pemahaman gereja timur. Memang seperti itu. Misalnya kalau ini buat masalah lah, ya kita hanya bisa mendoakan ini adalah dosanya mereka. Biarlah Tuhan yang berkehendak apa yang akan terjadi kepada gereja yang di Yerusalem. Gak usah ikut-ikutan gitu loh. Tetapi berbalik dengan pemahaman gereja barat itu tadi, bahwasannya ya semua gereja timur ini tadi yang ortodok timur, ya yang 1054 ini disebut ortodok timur. Ya, ortodok timur, ya itu memang sejalan. Apa bedanya ortodok oriental dengan ortodok timur? Ya, ortodok timur itu mengakui sampai 7 konsili ekumenis. Sedangkan untuk ortodok oriental, dia mengakui 3 konsili ekumenis awal. Ya, kalau untuk gereja barat gimana Bang? Atau gereja Katolik sekarang? Dia ada, saya nggak tahu jumlahnya pastinya, tapi lebih dari 7 pastinya. Ya, lebih dari 7 karena kan sudah terpisah, tapi masih ada konsili-konsili yang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang ini sampai 3 menolak konsili Kalsedon, makanya dulu mereka disebut gereja-gereja non-Kalsedonian atau gereja-gereja yang menolak konsili Kalsedon. Dari konsili Kalsedon ke selanjutnya ke 5, ke 6, ke 7 sudah tidak ikut lagi. Nah, seperti itu. Tetapi untuk saat ini gimana posisinya ini gimana gitu kan? Gimana? Memang lagi didiskusikan gimana ke depannya antara gereja-gereja ini, ya. Jadi sudah tidak cakar-cakar berantem lagi kayak dulu, enggak. Ya, lagi didiskusikan gimana ke depannya. Nah, kalau yang Koptik itu di mana? Ya, Koptik itu adalah dari sini ortodok oriental. Dia gereja ortodok oriental. Yang Mesir. Kalau Mesir yang timur ada nggak Bang? Ada. Jadi yang Mesir pun dia terbagi menjadi 3. Ya, kalau kita merujuk ke yang di sini yang saya bahas ya. Yang pertama, gereja Katolik, ritusnya ritus Koptik, pakai Koptik ya. Gereja Katolik Koptik. Jadi dia adalah gereja Katolik tapi pakai ritus Koptik. Satu lagi gereja Ortodoks Koptik, yang itu yang ini, yang oriental. Kalau yang untuk ortodok timur dia nggak nyebutnya gereja ortodok Koptik, tapi dia nyebutnya gereja ortodok Kepatriakan Antioquia. Itu yang ortodok timur. Jadi yang satu Katolik, satu lagi ortodok oriental, satu lagi ortodok timur. Itu bedanya Katolik dengan ortodok. Protestannya dari mana Bang? Nanti Protestan munculnya dari sini. Dari gereja Roma, gereja barat. Makanya kalau awal-awal kan nggak banyak orang Kristen Protestan yang tahu apa itu ortodok, kok asing sekali ya, karena memang munculnya dari barat. Jadi dari sini munculnya nanti pada abad ke 15 atau 16, mohon maaf kalau salah ya, antara 14 atau 16 oleh Martin Luther. Nanti dia dari sini gitu teman-teman ya. Tetapi ini yang tadi gimana Bang, yang perang-perang tadi ada penyerangan kepada ini segala macam, ini sudah saling memaafkan, udah saling maaf dan memaafkan ya. Jadi ini adalah kejadian masa lalu, ini sejarah ya, kita jujur ini memang pernah ada, tetapi ini semua sudah selesai, sejarahnya sudah selesai ya, seperti itu. Baik, jangan ditelan mentah-mentah ya teman-temannya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ditelan mentah-mentah. Gitu. Dari yang saya pelajari, ini yang saya pelajari. Teman-teman boleh belajar yang lain-lain boleh. Terima kasih.
kalau dilihat dari sejarah masa lalu itu ya, kita harusnya sudah bisa belajar. Jangan pernah mencampurkan agama dengan politik. Bahaya cuy. Ya, bahaya. Negara bisa dicampuri dengan agama, hasilnya bahaya. Kekristenan sudah belajar itu. Makanya sekarang sudah nggak ada yang namanya negara Kristen. Ada. Amerika aja negara sekuler. Betul? Kalau bercampur antara agama dengan kekuasaan politik, kita bisa lihatlah apa yang terjadi, ya kan? Hancur toh? Hancur. Kenapa? Karena manusia yang megang itu. Mana ada sih manusia yang gak gila kekuasaan kalau udah kayak gitu? Hah? Gak ada.